Gara-gara tenda dan gerobaknya ditertibkan oleh petugas Satpol PP, sejumlah pedagang yang memiliki lapak di Pasar Larangan Sidoarjo marah dan memaki-maki petugas. Mereka tidak terima dagangannya dibongkar karena selama ini sudah membayar retribusi kepada petugas. Emosi sejumlah pedagang di lahan parkir Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo meluap saat petugas Satpol PP Sidoarjo lakukan penertiban. Mereka langsung memaki petugas Satpol PP dan petugas Pasar Larangan saat lapak mereka dibongkar paksa petugas. Gak cuma-cuma, Pak. Enak pasar jam siji buka, kok buka terop mata. Oh, ya apa? Ayo adepna bupati aku. Bahkan sempat terjadi aksi perkelahian antar pedagang sendiri karena kesalahpahaman antar keduanya. Dua pedagang tersebut nyaris adu jotos sebelum akhirnya dicegah petugas Satpol PP. Mereka marah karena tidak terima lapaknya dibongkar karena sudah diberikan izin untuk berjualan di lokasi tersebut. Bahkan pedagang selalu membayar retribusi dan pungutan kepada petugas pasar selama berjualan di dalam pasar. Sampai lho, penempatan duwe, bentino duwe, keamanan duwe, kebersihan duwe, hari raya persenan duwe, 17-an duwe. Yang menerima siapa? Yang menerima petugas itu, digerakkan petugas pasar. Satpol PP ini tidak tahu apa-apa. Polisi tentara tidak tahu apa-apa. Sementara pihak unit pelayanan teknis Pasar Larangan menegaskan jika penertiban demi kebersihan kota dan telah memberikan sosialisasi. Selain itu sebenarnya penertiban ini bukan penggusuran, namun hanya perubahan jam berdagang saja. Instruksi dari pemerintah daerah itu Pasar Larangan di jantung kota itu harus dibersihkan yang diubah. Namun kebetulannya bukan tidak boleh jualan, cuma kita berubah waktu, Pak. Berubah waktu. Awalnya itu pagi atau 24 jam sampai pagi, kita rubah jam 1 sampai pagi. Saat ini tercatat ada 75 hingga 100 lapak pedagang kaki lima yang berada di halaman parkir Pasar Larangan. Riko Hardiansyah, Sidoarjo. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Saya Riko Anggara. Dan saya Liviana Charlisa. Saudara, razia pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta berakhir ricuh. Petugas Satpol PP tunggang langgang dikejar pedagang yang enggan dirazia. Kami terpaksa mengedit visual ini karena mengandung kekerasan. Dua orang petugas Satpol PP terluka akibat terkena lemparan bambu pedagang kaki lima. Sadar kalah jumlah, petugas Satpol PP memilih membatalkan razia untuk mencegah bentrokan dengan para pedagang. Pengusiran petugas Satpol PP tadi berawal dari razia pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Awalnya, pedagang dengan petugas Satpol PP hanya terlibat keributan dalam nada tinggi. Para pedagang menolak dirazia karena tidak berada di depan stasiun Tanah Abang sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas maupun pejalan kaki. Dua orang petugas Satpol PP terluka dalam insiden ini. Informasi terbaru yang kami miliki, 3 orang diperiksa polisi karena diduga sebagai provokator dalam kejadian ini. Yang banyak Pak ya. Itu nggak ada yang bisa. Nggak diberesin, sini doang. Kurang-kurang. Ya nanti orang-orang yang diduga memprovokasi kita akan usut, kita akan tindak. Mereka yang berusaha memprovokasi para pedagang yang pada intinya menyulut daripada kerusuhan itu kita akan tindak. Oke. Terus selanjutnya penertiban ini akan terus dilakukan atau gimana, Bang? Selama masih ada pelanggaran, kita sebagai petugas terus akan melakukan penertiban. Tidak ada kata mundur, selama masih ada pelanggaran, kita petugas akan selalu mengadakan.
Dengan berkeliling sembari menjajakan dagangan berupa minuman dan makanan ringan, inilah yang dilakukan pedagang asongan di tengah unjuk rasa aliansi mahasiswa di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Selasa siang. Seperti Asyadi, seorang pedagang yang turut mengais rejeki di tengah aksi mahasiswa ini. Ia mengaku jualannya laris manis di tengah panasnya cuaca yang juga rentan memanaskan suasana. Menurut Asyadi, banyak sedikitnya pendapatan tergantung banyaknya massa yang datang. Berjualan di tengah pengunjuk rasa, Asyadi mengaku dalam satu hari ia bisa mengumpulkan laba kotor hingga ratusan ribu rupiah. Tim Liputan Kompas TV Banjarmasin. Mohon maaf nih Bapak dan Masnya, termasuk juga yang membeli. Ya, yang membeli nanti saya pidanakan bisa. Ya, sekedar tahu nanti Mas sama Mbak-mbaknya yang membeli kepada penjualan yang berjualan di tempat melanggar itu kena, ada sanksinya. Ya. Sementara ini saya bisa sebenarnya mau sidangkan Mbak sama Masnya bisa. Cuma saya masih sosialisasi terhadap pembeli. Tapi pedagang saya minta nanti ikut ke persidangan. Ya Bapak, ini beda-beda. Di ayam sama ini beda. Beda. Ini dulu. Saya bawa. Ya, nanti saya bawa. Ini termos ini dibawa. Beda. Ini jangan bawa aja. Saya bawa. Itu aja. Kok di dalam saja? Kita pada hari ini menetapkan 6 atau sampai dengan 8 lah untuk hari ini targetnya. Yang masih membandel berarti itu Pak? Ya, untuk yang masih membandel, masih melanggar. Ada penyitaan tadi Pak? Ya, ada penyitaan ya. Apa aja bentuknya itu Pak? Tadi termos itu ya, termos, kursi-kursi, gas ya, dan alat perkakas rumah tangga lainnya.